Saya Nardu Harjanto, dan selama 25 tahun perjalanan karir saya mendampingi para lansia, saya telah menyaksikan betapa berharganya setiap detik kesehatan di masa tua. Menjaga kebugaran di usia senja bukan sekedar tentang minum obat atau makan teratur, melainkan tentang menjaga kehormatan diri agar kita tetap bisa berdiri tegak dan mandiri tanpa harus merepotkan anak cucu. Tubuh kita di usia ini ibarat sebuah permata yang sudah lama terpakai. Ia tetap indah, namun memerlukan kehati-hatian ekstra karena daya tahannya yang tidak lagi sama seperti saat kita masih muda dulu. Salah satu hal yang sering dianggap sepele, namun berdampak fatal adalah kebiasaan mandi kita, yang jika dilakukan pada waktu yang salah bisa menjadi pemicu serangan yang sangat mematikan. Saya tidak ingin melihat Anda atau orang-orang yang Anda sayangi harus terjatuh di kamar mandi hanya karena ketidaktahuan akan waktu yang berbahaya bagi tubuh. Penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa perubahan suhu sekecil apapun bisa memberikan kejutan besar bagi sistem peredaran darah, yang jika tidak diantisipasi akan berujung pada kondisi yang sangat kita takuti bersama. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda untuk benar-benar menyimak penjelasan ini sampai selesai demi keselamatan dan kesehatan Anda di masa depan. Kita akan mengupas tuntas mengapa waktu tertentu bisa sangat berbahaya bagi tekanan darah dan kesehatan otak Anda. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih dalam, saya ingin mengenal Anda lebih dekat agar kita bisa saling berbagi manfaat. Saya sangat penasaran, Anda yang sedang menonton video ini sekarang sedang berada di kota mana? Ada sebuah kenyataan pahit yang sering saya temukan di ruang perawatan, di mana banyak lansia harus dilarikan ke rumah sakit secara mendadak hanya karena satu kekeliruan kecil dalam aktivitas harian mereka. Masalahnya bukan karena mereka tidak menjaga pola makan atau kurang berolahraga, melainkan karena ada satu waktu tertentu yang sebenarnya sangat terlarang bagi tubuh untuk terkena air. Jika Anda bersikeras melakukan kebiasaan ini di jam-jam yang tidak tepat, Anda sebenarnya sedang mempertaruhkan keamanan pembuluh darah Anda sendiri secara sengaja tanpa Anda sadari. Penting untuk Anda pahami bahwa tubuh kita memiliki jam kerja internal yang mengatur suhu dan aliran darah secara otomatis. Namun, pada jam-jam rawan tersebut, ketahanan tubuh sedang berada di titik terendahnya, sehingga benturan antara suhu air dan suhu tubuh bisa memicu reaksi yang sangat hebat di dalam kepala. Lonjakan tekanan darah yang terjadi secara tiba-tiba ini bukan sekedar angka di alat tensi, melainkan sebuah tekanan nyata yang bisa membuat pembuluh darah yang sudah mulai menua di otak tidak mampu lagi bertahan hingga akhirnya pecah atau tersumbat. Situasi ini seringkali berakhir dengan kondisi fatal yang merenggut kemampuan gerak dan bicara kita dalam sekejap mata. Saya ingin Anda menganggap peringatan ini sebagai bentuk kewaspadaan tinggi, karena satu kali saja kesalahan ini terjadi, dampaknya bisa mengubah seluruh sisa hidup Anda dan keluarga. Memahami bahaya di balik jam mandi yang salah ini adalah kunci utama agar Anda terhindar dari ancaman stroke yang seringkali datang tanpa memberikan tanda-tanda peringatan terlebih dahulu kepada kita. Mari kita pahami bersama bagaimana tubuh kita bekerja, karena pengetahuan ini bisa menyelamatkan nyawa Anda. Tubuh manusia memiliki sistem pengatur suhu alami yang bekerja sangat teliti sepanjang waktu. Namun sistem ini memiliki keterbatasan saat kita memasuki usia senja. Di jam-jam tertentu, terutama saat hari sudah gelap dan dingin, suhu internal tubuh kita sebenarnya sedang menurun secara alami sebagai persiapan untuk beristirahat. Kondisi ini membuat tubuh kita berada dalam kondisi yang sangat tenang, namun sekaligus sangat sensitif terhadap perubahan mendadak dari lingkungan luar. Masalah besar muncul ketika kita menyiramkan air dingin ke tubuh di saat suhu internal kita sedang berada di titik terendah tersebut. Bayangkan sebuah benda panas yang tiba-tiba disiram air es. Ada reaksi kejut yang terjadi di dalamnya. Begitu juga dengan tubuh kita. Kulit yang mendeteksi suhu dingin yang ekstrim akan mengirimkan sinyal darurat ke otak, yang kemudian memerintahkan seluruh saluran darah kita untuk menguncup atau menyempit dalam sekejap. Penguncupan saluran darah secara tiba-tiba ini dilakukan tubuh untuk mempertahankan panas. Namun efek sampingnya sangat berbahaya bagi jantung dan kepala. Ketika seluruh saluran darah menyempit secara mendadak, ruang bagi darah untuk mengalir menjadi sangat sempit, padahal jumlah darah yang harus lewat tetap sama. Hal ini mengakibatkan tekanan di dalam saluran darah tersebut meningkat drastis dalam hitungan detik. Persis seperti air yang dipaksa mengalir melalui selang yang terjepit kuat. Bagi kita yang sudah tidak muda lagi, dinding saluran darah mungkin tidak selentur dulu. Sehingga lonjakan tekanan yang tiba-tiba ini menjadi beban yang sangat berat dan sangat berisiko memicu kerusakan yang tidak kita inginkan.
Ketika saluran darah menyempit secara mendadak akibat siraman air yang dingin di waktu yang salah, jantung Anda akan merespons dengan cara yang sangat agresif. Sebagai mesin utama tubuh, jantung akan dipaksa bekerja berkali-kali lipat lebih keras untuk memompa darah melewati saluran yang sedang mengkerut tersebut. Bayangkan jantung Anda seperti sebuah pompa yang dipaksa mendorong air dengan kecepatan tinggi ke dalam lubang yang sangat sempit. Beban kerja ini sangat berat dan bisa terjadi hanya dalam hitungan detik setelah air menyentuh kulit Anda. Inilah awal mula terjadinya lonjakan tekanan darah yang sangat berbahaya, yang seringkali tidak kita rasakan tanda-tandanya secara langsung. Lonjakan ini bukan hanya sekadar angka yang meninggi, melainkan sebuah hantaman tekanan fisik yang nyata pada dinding pembuluh darah di seluruh tubuh, terutama di area sensitif seperti otak. Bagi kita yang sudah memasuki usia senja, pembuluh darah kita seringkali sudah kehilangan kelenturannya, sehingga tekanan yang datang tiba-tiba ini menjadi ancaman serius yang bisa merusak sistem sirkulasi kita secara permanen. Saya sering melihat kasus di mana seseorang merasa sehat-sehat saja, namun tiba-tiba tumbang hanya karena tekanan darahnya melonjak drastis saat mandi. Kondisi hipertensi mendadak ini sangat mematikan karena ia bekerja dalam senyap, menyerang saat kita sedang merasa rileks di bawah kucuran air. Sangat penting bagi Anda untuk memahami bahwa jantung kita memiliki batas toleransi dan memberikan beban pompa yang berlebihan secara mendadak adalah resiko yang terlalu besar untuk diambil demi sekadar membersihkan diri di jam yang tidak tepat. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, mengapa begitu banyak kabar duka tentang seseorang yang terjatuh atau pingsan justru terjadi di dalam kamar mandi? Selama puluhan tahun saya berpraktek, jawaban yang paling sering saya temukan adalah adanya benturan beban yang luar biasa besar pada sistem aliran darah di kepala. Kamar mandi menjadi tempat yang sangat berisiko, karena di sanalah terjadi perubahan suhu yang paling drastis dan mendadak bagi tubuh kita. Ketika tubuh yang sudah berusia lanjut dipaksa menerima serangan suhu dingin yang tidak siap diterima oleh sistem saraf, pembuluh darah di otak bisa mengalami ketegangan maksimal yang melampaui batas kemampuannya. Kondisi ini menjadi sangat berbahaya karena pembuluh darah kita seiring bertambahnya usia cenderung menjadi lebih kaku dan tidak lagi seelastis saat muda. Bayangkan sebuah pipa tua yang sudah rapuh dipaksa menahan tekanan air yang melonjak sangat tinggi secara tiba-tiba. Resiko pipa tersebut untuk retak atau pecah menjadi sangat besar. Begitu pula dengan apa yang terjadi di dalam kepala kita. Saat tekanan darah melonjak akibat kaget suhu air, pembuluh darah otak yang rapuh bisa pecah saat itu juga. Atau justru terjadi penyumbatan mendadak yang menghentikan pasokan oksigen ke otak yang kita kenal sebagai serangan stroke. Hal yang paling menyedihkan adalah serangan ini seringkali terjadi tanpa adanya aba-aba atau rasa sakit yang mendahului. Dalam 1 detik, Anda mungkin merasa baik-baik saja, namun di detik berikutnya, gangguan aliran darah tersebut bisa seketika menghilangkan kekuatan gerak atau kemampuan bicara Anda. Inilah alasan mengapa saya sangat menekankan kewaspadaan ekstra saat berada di area pribadi ini. Kita harus memahami bahwa kamar mandi bukan hanya tempat untuk membersihkan diri, tetapi juga titik di mana kita harus sangat berhati-hati dalam memperlakukan tubuh kita demi menghindari risiko fatal yang bisa mengubah hidup selamanya. Sebelum saya mengungkapkan jam-jam kritis yang harus Anda hindari, saya ingin berhenti sejenak karena saya peduli dengan kondisi Anda secara pribadi. Selama puluhan tahun saya praktek, setiap pasien memiliki cerita dan keluhan yang berbeda-beda. Dan seringkali, solusi terbaik dimulai dari komunikasi yang terbuka. Saya ingin menjadikan ruang ini sebagai tempat kita saling berbagi, sehingga saya bisa memahami lebih dalam apa yang sedang Anda atau orang tua Anda rasakan saat ini terkait kesehatan tubuh di usia senja. Oleh karena itu, saya mengundang Anda dengan sangat untuk menuliskan keluhan kesehatan apapun yang sedang Anda alami di kolom komentar di bawah video ini. Apakah itu rasa pusing yang sering muncul, kaki yang terasa dingin, atau kekhawatiran lainnya tentang tekanan darah Anda? Silahkan tumpahkan semuanya di sana. Saya akan berusaha membaca dan memberikan saran praktis yang bisa Anda lakukan di rumah. Karena misi saya adalah memastikan Anda semua mendapatkan informasi yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi yang Anda hadapi. Mendengar langsung dari Anda membantu saya untuk memberikan edukasi yang lebih bermanfaat di video-video berikutnya. Jangan ragu dan jangan merasa sungkan, karena setiap keluhan yang Anda sampaikan mungkin juga dirasakan oleh orang lain yang sedang menonton. Dengan berbagi di kolom komentar, kita tidak hanya berkonsultasi secara tidak langsung, tetapi juga membangun komunitas lansia yang sehat, waspada, dan saling mendukung satu sama lain untuk tetap bugar di masa tua. Saya sangat menghargai kesediaan Anda untuk tetap menyimak hingga titik ini,
Karena apa yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah kunci dari seluruh pencegahan yang kita bahas. Jangan beranjak dulu, karena bahaya yang mengintai bukan hanya saat Anda berada di bawah kucuran air, tetapi juga saat Anda melangkah keluar dari kamar mandi. Banyak kejadian fatal justru terjadi di detik-detik krusial tersebut, di mana tubuh sedang berusaha keras menyesuaikan kembali suhunya, namun justru dihantam oleh kelalaian kecil yang berakibat sangat fatal bagi kesehatan jangka panjang. Memahami jam-jam terlarang saja tidaklah cukup jika Anda tidak mengetahui bagaimana cara mengamankan diri setelah proses pembersihan selesai. Kesalahan dalam menangani perubahan suhu tubuh setelah mandi bisa tetap memicu lonjakan tekanan darah yang sama bahayanya dengan saat Anda sedang mandi. Saya ingin memastikan Anda mendapatkan gambaran yang utuh dan tidak terpotong-potong, agar pengetahuan ini benar-benar bisa menjadi pelindung yang kuat bagi Anda dalam menjalani aktivitas harian dengan rasa tenang dan jauh dari kekhawatiran akan serangan mendadak. Tontonlah video ini sampai akhir, karena di bagian penutup nanti saya akan merangkum langkah-langkah pencegahan total yang sangat sederhana, namun terbukti menyelamatkan banyak nyawa. Informasi tentang jam mandi yang bisa memicu stroke dan hipertensi ini adalah bekal yang sangat berharga untuk masa tua yang lebih berkualitas. Saya tidak ingin Anda melewatkan satu detail pun, karena satu informasi kecil yang Anda dapatkan di akhir video nanti bisa menjadi penentu bagi keselamatan pembuluh darah dan kesehatan otak Anda selama bertahun-tahun ke depan. Inilah saatnya saya harus berterus terang demi keselamatan Anda semua. Berdasarkan pengalaman saya selama 25 tahun dan tinjauan kesehatan yang mendalam, ada dua waktu yang paling berbahaya bagi lansia untuk mandi menggunakan air dingin, yaitu di atas jam 8 malam dan pada dini hari sebelum fajar menyingsing. Di jam-jam ini, alam sedang berada pada titik suhu terendah dan secara alami tubuh kita pun sedang menurunkan suhunya untuk beristirahat. Memaksa tubuh menerima siraman air yang dingin di saat pertahanan internal kita sedang lemah adalah tindakan yang sangat berisiko, memicu kejutan besar pada sistem peredaran darah. Ketika Anda mandi di atas jam 8 malam, sistem syaraf pusat Anda sebenarnya sudah mulai beralih ke mode istirahat yang sangat tenang. Namun, paparan air dingin yang mendadak akan membangunkan sistem syaraf tersebut secara paksa dan menciptakan kepanikan di dalam pembuluh darah Anda. Begitu juga dengan mandi di waktu dini hari sebelum matahari terbit. Saat itu, aliran darah kita sedang berada pada tingkat kekentalan yang lebih tinggi dari biasanya. Jika ditambah dengan kejutan suhu air dingin, maka tekanan di dalam kepala bisa melonjak dalam sekejap, yang menjadi pintu masuk bagi serangan tekanan darah tinggi mendadak hingga pecahnya pembuluh darah otak. Saya sangat menyarankan Anda untuk benar-benar mengatur ulang jadwal harian Anda mulai hari ini. Jangan lagi menganggap sepele kebiasaan mandi larut malam atau terlalu pagi dengan air dingin, hanya karena merasa sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Ingatlah bahwa tubuh kita di usia senja tidak sefleksibel dulu dalam mengimbangi perubahan suhu yang ekstrim. Menghindari jam-jam terlarang ini bukan berarti kita menjadi lemah, melainkan cara kita bersikap cerdas dan bijaksana untuk melindungi organ-organ vital kita dari ancaman stroke yang bisa datang kapan saja. Jika Anda memang terpaksa harus mandi di jam-jam rawan tersebut karena alasan yang mendesak, saya ingin memberikan solusi aman agar jantung dan pembuluh darah Anda tidak kaget. Cara paling bijak adalah dengan selalu menggunakan air hangat yang suam-suam kuku, bukan air dingin. Air hangat akan membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil dan membuat pembuluh darah tetap rileks, sehingga tidak terjadi lonjakan tekanan darah yang membahayakan. Ini adalah langkah perlindungan sederhana, namun sangat krusial bagi keselamatan sistem peredaran darah Anda di malam hari. Selain memperhatikan suhu air, teknik menyiramkan air ke tubuh pun harus dilakukan dengan cara yang benar dan bertahap. Jangan pernah langsung menyiramkan air ke area kepala atau dada, karena di sanalah pusat saraf dan organ vital kita berada. Mulailah membasahi tubuh dari bagian yang paling jauh dari jantung, yaitu kaki, lalu perlahan naik ke lutut, tangan, pundak, dan terakhir baru ke area kepala. Teknik bertahap ini memberikan waktu bagi sistem saraf Anda untuk beradaptasi dengan perubahan suhu secara perlahan, sehingga tidak memicu reaksi kepanikan pada pembuluh darah. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah segera mengeringkan tubuh dan menggunakan pakaian yang hangat setelah selesai mandi. Jangan biarkan tubuh Anda terpapar udara dingin dalam kondisi basah terlalu lama, karena hal itu bisa membuat suhu inti tubuh turun secara drastis setelah terkena air hangat. Dengan mengikuti urutan dan aturan main yang aman ini, Anda tetap bisa membersihkan diri tanpa harus mengorbankan keselamatan nyawa. Ingatlah bahwa mencegah kejutan pada tubuh adalah kunci utama untuk menghindari risiko stroke dan hipertensi di usia senja.
Sebagai penutup, saya ingin Anda merenungkan bahwa serangan stroke bukan hanya sekadar gangguan kesehatan fisik, tetapi sebuah ancaman nyata terhadap kemandirian dan martabat kita di masa tua. Selama 25 tahun mendampingi para lansia, saya sering melihat betapa hancurnya perasaan seseorang ketika tiba-tiba mereka tidak lagi mampu melakukan hal sederhana seperti berjalan atau berbicara, hanya karena satu kelalaian kecil. Menyayangi diri sendiri berarti memiliki kesadaran penuh untuk mengatur kebiasaan harian, termasuk hal sekecil memilih waktu mandi yang tepat demi menjaga kualitas hidup yang layak hingga akhir hayat nanti. Kesehatan adalah investasi terbesar yang Anda miliki saat ini. Dan setiap informasi yang telah saya bagikan adalah alat untuk melindungi investasi tersebut. Memang mengubah kebiasaan lama tidaklah mudah. Namun, ingatlah bahwa sedikit kedisiplinan hari ini jauh lebih baik daripada harus menjalani pengobatan panjang di masa depan. Saya berharap Anda tidak hanya menyimpan pengetahuan ini untuk diri sendiri, tetapi juga membagikannya kepada teman seangkatan atau keluarga tercinta, agar semakin banyak lansia yang terhindar dari risiko pecahnya pembuluh darah yang sangat mematikan tersebut. Sehat itu sebenarnya sederhana jika kita mau peduli dan memahami cara kerja tubuh kita sendiri dengan bijaksana. Saya, Naru Harjanto, akan terus berkomitmen memberikan edukasi praktis agar Anda semua bisa tetap bugar, mandiri, dan berbahagia di usia senja. Terima kasih telah menyimak dengan saksama hingga akhir. Tetaplah waspada dan selalu utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas Anda. Sampai jumpa di penjelasan kesehatan berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat untuk Anda semua.